Qurannya khosirun. Orang buka bisnis ya harapannya untung. Orang buka usaha harapannya profit, untung, senang, duitnya bisa untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan ada yang sudah cita-citanya gimana lewat bisnis usaha saya ini Ayaman bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, bisa mengantarkan sebanyak-banyaknya orang ke Baitullah dan seterusnya. Itu adalah cita-cita dan doa yang mulia. Sebelum kita ke sana, kita masuk dulu lihat ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, langsung tembak. Khamar di situ memang minuman keras. Wal maisiru, judi. Dulu nyari barang ini nih susah. Sekarang gampang. Tepi jalan barang tuh ada. Betaburan di mana-mana. Pokok ada duit 200.000 satu paket udah. Paham kan yang pakai plastik-plastik kecil-kecil itu? Bukan lagi mabuk tuh. Hilang dah otak. Bisa bedakan hak dan batil. Susah udah. Bisa dengarkan nasihat. Nggak mau. Kita mau nolong dia, tapi dia tidak mau nolong dirinya sendiri. Gimana? Jadi ada orang, abang kakak, yang kita tuh pengen nolong dia gitu. Kita pengen bantu dia, udah kita ulurkan tangan. Mohon maaf, ibarat cacing. Itu adanya di dalam tanah. Terus kita bilang, cing, sini cing gitu. Pindah kasur yuk. Nggak mau, aku masih mau di tanah, kata cacing. Sama gak ulat-ulat yang biasa makan-makan bangkai itu, kita kasih dia black forest atau red velvet gitu mau? Mana dia mau? Mungkin kalau apa cai kue mungkin makin masih mikir lah dia. Masih lah mitiau gitu misalnya. Vegetarian ya? Kan enggak mau. Dia bilang aku tak suka, ini bukan tempat aku. Strawberry, mangga, apel, sorry. Enggak level, aku enggak ini makananku kata dia. Abang kakak, ayah bunda. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu, ngundi nasib. Ya kan? Wal azlam, ngundi nasib dengan anak panah, menuntung-untungan. Ya kan? Masuklah dalam tuh. Bayangkan ya kalau orang tuh main judi online, pakai duit riba, di atas mobil leasing. Terus kalau menang niatnya nak berzina. Bagus kan tuh? Sempurna enggak tuh? Masih dia bisa tanya, salah siapa ya man? What the fun? Apa? What the fun? Salah saya apa? Gimana masih nanya salah saya apa? Kau ndak didatangkan malaikat maut ya pagi ini udah untung. UMH apa? Untung masih hidup. Pernah ndak sih ngelafazkan kalimat makasih ya Allah? Pagi-pagi ya, bangun tidur tuh. Saya itu lagi belajar ya, lagi belajar. Bangun subuh selain alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur bika asbana. Panjanglah doa kita ya. Mengucapkan kalimat makasih ya Allah, kau bangunkan lagi aku pagi ini. Berarti ada kesempatan untuk beramal soleh, nambah pahala baru, nambah bekal baru, dan menebus dosa-dosa masa lalu. Itu makna dibalik kalimat terima kasih ya Allah, kau bangunkan lagi subuh hari ini. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, tambahlah, jadikanlah hidup saya ini tambahan setiap menit, setiap saat untuk semua kebaikan. Memang tidak bisa kita ngerubah siapapun. Tidak bisa kita ngerubah orang sebelah kita, tetangga kita, kanan kiri kita, orang dekat kita. Tak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah cuma diri kita sendiri. Yang ngerubah mereka siapa? Allah. Siapa tahu mereka berubah lewat wasilah nengok kelakuan kita.
Kadang-kadang ada nasihat yang lebih kuat daripada ayat-ayat, dalil, dan segala macam, yaitu keteladanan. Nyontohkan. Ketika kita konsisten, itulah yang disebut dengan inspiratif. Atau inspirasi bagi orang lain. Abang bisa begini bang, oh iya dulu prosesnya begini. Yang diceritakan orang tuh proses. Misal tiba-tiba nih Zakwan cerita, saya ini sukses sekarang. Karena bapak saya orang kaya, mama saya orang kaya. Saya ini tiba-tiba langsung dapat perusahaan, langsung masuk omset tiap bulan 1 triliun misal gitu. Orang tidak kagum lah, di mana kerennya anak orang kaya. Tapi ketika kita tahu dia dulu pernah babak belur, dia bahkan minus, ngerintis dari nol, modal apa adanya, posting, share. Mau orang beriman, mau tak beriman, Tuhannya Allah, tetap harus jalani proses. Terus mentang-mentang kau udah berjilbab, mentang-mentang kau udah dekat sama Allah, terus Allah kayak ndak boleh nguji kau gitu. Gitu kau maunya. Saya ulang ya. Mentang-mentang udah pakai jilbab, udah sholat, terus Allah ndak boleh nguji kau gitu. Jadi haram jadi hukumnya Allah nguji gitu. Gitu maunya. Kenapa pada diam nih? Jawablah. Udah ngurus masjid, nggak boleh diuji gitu. Ujian ini kan sampai mati. Nggak habis-habis dan berlapis-lapis. Dulu ujiannya fisik, badan, harta. Hari ini ujiannya hati. Masih ada ujub, nggak lulus gitu. Masih ada riya, nggak lulus. Allah bilang buka buku. Nah, yang lama-lama nih tebus lo, khomer. Ini enggak pernah minum Ustaz. Lah, itu nasi goreng pakai angciu kan? Makan-makan sushi pakai mirin. Beli obat batuk, tak peduli ada alkoholnya. Kau minum. Memang bentuknya bukan topi miring, bukan topi terbalik, misalnya gitu kan. Judi-judi yang tipis-tipis tuh banyak bertaburan. Ngundi nasib. Rijsun min amalis syaiton. Jelas itu perbuatan keji kata Allah. Dan termasuk perbuatan setan. Nanti kalau abang kakak main ini, setan main apa gitu loh. Janganlah ente mainkan. Jelas loh statementnya tuh, habis itu fajtanibuhu. Allah tuh pakai kalimat halus sekali, tipis kalimat Allah tuh fajtanibuhu. Bisa aja Allah langsung bilang tinggalkan. Atau langsung bilang Allah haramkan langsung, enggak. Allah bilang ini. Berarti kan dibalik kata-kata fajtanibuhu, benda ini akan ada terus sampai kapanpun. Benda ini akan sustain, akan istiqomah ada di muka bumi itu ada terus. Karena memang bandarnya ada, pemainnya ada, korbannya ada, orang yang bodoh ada, yang terus konsumsi ada terus. Maka Allah bilang kalau nengok fajtanibuhu, kalau kira-kira berpotensi ke arah sana, menghindarlah, suruh menghindar gitu. Menghindar aja beruntung. Sampai sini bisa dipahami enggak? Adik-beradik Ustadz, kawan Ustadz, teman dekat, fajtanibuhu, jauhi, hindarkan. Kawan, ya kan? Teman sekolah mungkin. Kita kasih tahu baik-baik, Bang berhenti Bang. Kak, berhenti Kak. Fajtanibuhu. Ayo semuanya. Apa perintahnya? Fajtanibuhu berarti suruh apa? Semakin jauh semakin baik atau semakin dekat semakin baik?
Berarti kalau kita menjauh sejauh-jauhnya, beruntung enggak hidup kita? Baca ayat ini ya, baca ayat ini ya. Kau ngapa masuk dalam situ? Kau enggak main, orang lain yang main. Kau ngapa masuk? Allah bilang fajtanibu, maka hidup kau sangsut. Dah. Ngapalah kita terdiam? Apalah perintahnya tuh? Suruh jauh. Kita sok pahlawan. Saya mau bantu Ustaz. Bantu dari mana? Dia sendiri tidak mau nolong dirinya sendiri. Ta'awanu itu alal ismi atau alal takwa. Tolong menolong itu dalam maksiat atau tolong menolong dalam kebaikan. Antum boleh setuju boleh enggak ya. Saya bab-bab ini nih strict betul. Karena saya perhatikan orang-orang nih gitu semua rata-rata polanya. Pantun yang saya sampaikan kue korket, kue blodar itu research. Saya bukan ketemu orang susah tuh baru setahun 2 tahun. Dari 2012 orang curhat sama saya. Saya enggak punya duit kan. Jadi kalau ada orang Ustadz mau ketemu sama Ustadz, saya biasanya tuh kalau lagi kesetanan misalnya gitu ya, lagi enggak sabar tuh, saya langsung tembak. Apa masalahnya bang? Penyakit, utang, keluarga? Enggak Ustadz, 5 Ustadz. Penyakit, utang, keluarga, mau cerai, sama narkoba. Oh 5, saya kira 3 ya masalah abang nih. Saya punya utang Ustadz. Nah, utang abang berapa miliar? Enggak sampai miliaran Ustadz, 900 juta, 99. Oh ya, ini saya tambahkan 1000 lah biar 1 miliar. Tapi yang kemarin itu saya belajar betul ya kan. Dia cerita tentang mengumpulkan majelis taklim 8.000 orang. Wah makin nih. Tahu-tahu di akhirnya gimana Ustadz? Bisa enggak saya minta tolong sama Ustadz? Nah kan udah minta tolong sama Ustadz. Hampir saya tuh jawab, oh maaf saya udah enggak ceramah-ceramah kan. Kalau sempat saya ngomong itu kan beramak muka. Ternyata dia bilang, bisa enggak Ustadz? Saya minta tolong Ustadz hubungi Ustadz Dasat Latif. Oh Allah. Dia udah cerita mukadimah pada majelis taklim dalam rangka Maulid Nabi tahun 2000. Udah nyebut bulan dah kan? Februari 2025. Terserah waktunya kapan Ustadz. Ya kan kita sudah mengumpulkan majelis. Tahun lalu pernah kita bawa Syekh Ali Jaber. Nah ini sekian ribu jamaah ini dia ngomong. Habis itu bisa enggak minta tolong sama Ustadz? Kan hampir kita GR kan? Nah itulah pentingnya dengarkan dulu orang ngomong apa kan. Pikiran, perasaan, kesadaran harus dalam kondisi terkontrol. Fajtanibuhu. Ada kemarin kakak-kakak ngumpul di sini cerita sama saya. Saya bilang kak, kita duduk sama-sama ya ngerenung juga. Saya lagi ada renungan yang saya tanyakan ke dalam diri saya. Masih saya simpan berapa hari ini, saya renungkan sambil saya duduk di ruang tamu. Memang betul ya bapak-bapak tuh memang perlu waktu duduk gitu ya. Kalau yang ngerokok ya katanya ngerokok gitu. Kalau macam saya kan enggak. Jadi ya duduk di ruang tamu aja, duduk nengok kucing misal gitu. Atau sekedar ya kalau habis sholat misal gitu tuh ya sekedar duduk bersimpu gitu. Ngelihat diri sendiri. Enggak pegang HP gitu. Diam ngerenung. Kan abang kakak sering dengarkan la in syakartum. Ini loh. Ini kan ayatnya ustadz-ustadz pada hafal semua nih. Surat Ibrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum. La in itu artinya mungkin terjadi atau pasti terjadi atau bisa terjadi bisa enggak? Bisa terjadi bisa enggak. La in syakartum la azidannakum.
azidannakum. La di situ orang sering salah baca. Memang bentuknya lam alif memang. Tapi la di situ la azi itu artinya pasti ku tambah. Allah tidak bisa ingkar janji kata Ustaz Aidir kemarin kan. Tapi manusia mudah ingkar janji. Satu hal yang bisa dilakukan manusia dengan mudah, tapi susah bagi Allah melakukannya, yaitu ingkar janji. Manusia itu bual. Udahlah, pinjam lo duit kau 100, besok aku ganti. Bila diganti? Udah dapat, udah balik belum? Kata besok. Tapi Allah sulit sekali mengingkari janjinya. Maka Allah bilang la in syakartum la azidannakum. Pasti tambah. La di situ pasti, nun tasydid juga pasti. Itu penekanan 2 kali. Kuadrat dia berarti kalau dalam matematika. Mana Pak dokter matematika kita nih? Oh, lagi di jalan ya. Hadir Ustaz, kata lagi naik motor, bilang siap Ustaz, pasti gitu nanti. La in syakartum la azidannakum. Ini masih konteksnya tadi ya. Kita menjauh. Kan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah barang-barang itu, benda-benda itu jauhi. Jangan coba-coba install, jangan ngintip-ngintip, jangan tengok-tengok, jangan dekat-dekat. Jangan nak coba-coba. Kan udah sering antum. Awalnya saya coba-coba, lama-lama saya ketagihan. Ya kan? La in syakartum la azidannakum. Udah. Oke. Kalau bersyukur berarti ditambah. Sekarang pertanyaannya, ngapa hidup ente, ngapa hidup kita tak berubah-berubah? Begitu ya stuck ya. Kurang kerja keras atau kurang syukur? Kan gitu cara bacanya. Bisa dipahami tidak kira-kira ayat ini? Kok tidak nambah-nambah ya duit aku? Saldo di rekening tidak nambah, rezeki tidak nambah, pintu-pintu rezeki baru kok tak terbuka. Apa yang salah nih? Bukan kerja kerasnya dulu dievaluasi. Mensyukuri nikmat yang sudah Allah titipkan ini udah belum? Tidak bisa syukur itu cuma bibir ya bilang alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak bisa. Perbuatan, kelakuan, tingkah laku itu harus menggambarkan syukur. Maka saya bilang kan bangun subuh sebagai bentuk syukur, sedekah subuh sebagai bentuk syukur, nyuci WC bentuk syukur, nyikat WC, apa aja bekemas, ngelap, nyapu, ngepel, itu semua dilakukan sebagai bentuk syukur sama Allah. Kakak masih punya mata, masih punya telinga, masih punya mulut. Kenapa ngomong bilang saya paling susah Ustaz? Ingat gak cerita saya bilang suami istri, suaminya buta, tunanetra, istrinya bisu, tuli. Cemana mereka ngobrol? Suami tunanetra. Kan gak bisa ngelihat. Tapi telinga dengar. Tapi nak dengar apa dia? Istrinya bisu sama tuli. Suami ngomong, istri tak dengar, istri ngasih isyarat, suami tak lihat. Cemana tuh rumah tangga kayak gitu? Anaknya sehat. Belum sampai otak saya sampai sekarang. Berarti apa? Mencolet-colet ya lah. Kita masih punya mata, Bang Kakak, masih punya telinga, masih punya kaki, masih punya tangan. Saya kemarin diuji Allah, sempat sakit di bagian paha belakang. Saya bilang, ya Allah, hampir 2 hari, 3 hari itu sujud, ruku itu sakit. Saya bilang, ya Allah, ada orang tak punya kaki. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, aku kalau sakitnya aku ndak protes lah ya Allah. Terimalah ridho karena lebih banyak waktu kau kasih aku sehat. Cuma aku ruku tak bisa sempurna, ampunlah ya Allah, maaflah, maafkan saya ya Allah. Pasti ada salah dosa saya nih ya Allah. Aku tak bisa ruku sempurna, sembuhkan ya Allah, tolong kasih aku ilham, kasih aku ide. Gimana caranya? Ya kan? Kasih tahu ya Allah, apa mungkin obatnya, apa mungkin terapinya, apa mungkin ininya. Tolong sembuhkan ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah, supaya bisa ruku dengan baik. Jadi sekarang tuh kalau ruku tuh saya menikmati sekali. Dulu kan ya ruku gitu.
Karena pernah sakit kemarin, rukuk jadi barang mahal sekarang. Iya nikmat rukuk ya. Karena dulu tuh kalau rukuk kan ketarik nih abang kakak, bagian paha sini, belakang. Jadi terpaksa kaki itu agak ditekuk, kan tidak boleh tuh, secara posisi tidak sempurna. Jadi saya bilang juga sama Allah, ya Allah, kau tahu aku lagi kurang kurang betul posisi tubuh aku nih. Ampun ya Allah, sembuhkan balikkan seperti semula ya Allah, supaya bisa rukuk dengan benar. Abang kakak yang hari ini masih sehat, masih ada kaki, masih bisa rukuk dengan nyaman, rukuklah mumpung nanti rukuk tidak dilarang. Sujudlah. Saya tidak punya apa-apa Ustaz. Otak kau tuh duit terus, duit, sertifikat tanah, motor, mobil, rumah, itu yang ada di otak kau. Tuhan itulah dia, mobil, rumah, sertifikat tanah, SK suami, matilah kau. Otaknya itu ya terus. Saya 3 hari kemarin tuh disuruh ngerenung sama Allah. Gini loh rasanya. Aku pinjam sebentar. Sedihnya tuh sedih karena ruku tak betul gitu. Saya ngerasa ruku saya tuh kayak kurang pas gitu. Maka balik lagi ke ayat ini kan. La in syakartum la azidannakum. Bukan Allah tak kasih rezeki, syukurmu kurang banyak. Jadi kalau hidup kau tak berubah-berubah, pasti syukurmu bermasalah. Bisa dipahami gak kira-kira? Karena rumusnya syukur kan pasti ditambah. Ngapalah saldo kau tak nambah-nambah? Tak pandai bersyukur. Siapa yang ngerasa dapat angle baru dari ayat ini? Oh, dapat sudut pandang baru gitu. Ada? Terpaksa gak mengangkat tangannya nih? Kayak orang lemah gitu, kayak macam. Betul gak yang saya tanyakan ini? Apa tadi rumusnya kalau bersyukur? Terus kenapa belum nambah-nambah? Simple sekali enggak? Selama ini kita baca ayat ini gimana? Lewat-lewat gitu ya kan? Tengok nih 3 bulan terakhir omset beras, omset bisnis, omset apa misal gitu, dagangan kita, jualan kita kok stuck ya gini-gini Kak ya? Apa kira-kira masalahnya nih ya? Pasti syukurnya kurang. Masalahnya Bang Kakak, kalau hitung-hitungan kita bersyukur ditambah, lawannya ditambah apa? Lawannya ditambah, dikurangi. Untung kalau ayatnya bunyi begitu. Masalahnya ayatnya tidak begitu bunyinya. Kalau kau bersyukur aku tambah. Kalau kau tak bersyukur, ku bantai. Kan gitu ayatnya. Jadi ada orang bilang, Ustaz hidup saya susah sekarang Ustaz. Babak belur Ustaz. Kata Allah, hah? What? Gitu. Mudah-mudahan kita bisa merenung, bisa introspeksi, bisa muhasabah, bisa ngelihat-lihat lagi ke dalam diri. Itulah kemarin saya pun ngerenung juga gitu, ngelihat diri saya. Ya Allah, saya bilang, panjang masih hidup nih. Panjang tuh maksudnya Abang Kakak masih ngalami alam barzah sama alam akhirat gitu. Kalau bisa langsung lompat kan nyaman ya. Pantaslah Utsman itu pernah bilang begini, seandainya aku nih mati dan tidak dibangkitkan lagi, kata Utsman. Utsman tuh yang menikah dengan 2 anaknya Rasulullah, Dzunnurain, yang punya 2 cahaya. Selevel Utsman tuh masih bimbang.
Tentu bimbang mereka beda lah sama bimbangnya kita kan. Bos, saya ini sedang dikejar-kejar sama perusahaan BUMN, bos. Dikejar Telkom, dikejar PLN, dikejar PDAM. Terus sih kau belum bayar tagihan. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nggak nambah taat kita, nggak nambah syukur kita. Mungkin sujud kita belum ada rasa, ruku kita belum terasa. Istighfar kita sekedar kuantitas, belum masuk ke zona-zona kualitas. Sekali istighfar, astagfirullahalazim, min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Ampun ya Allah, salah saya Allah, masih banyak dosa saya Allah. Saya sebagai ayah belum becus ya Allah, saya sebagai suami belum beres ya Allah, saya sebagai anak belum betul ya Allah, saya ini sebagai manusia, sebagai hamba yang kau minta belum beres ya Allah. Ampun. Sekali ya istighfar. Tapi kayak gitu. Astagfirullah. Apa yang kau baca? Di mana? Bukan di sosmed. Tolong rekamkan sebentar, aku mau istighfar dulu. Nanti posting ya. Nggak gitu kan? Saya mengakak sering cerita sama antum kan. Kalau ngelihat diri saya Luqmanul Hakim ini minimal 4 saya tengok. 1, saya sebagai ayah. Yang jadi beban pikiran sering saya jadikan renungan tuh. Macam manalah nanti aku di hadapan Allah menjawab 4 hisab anak-anak aku nih. Fira, Farah, Fayat, Fatih. 4 anak ini nanti akan ditanya sama Allah. Macam mana ayah kau tuh? Udah ngasih apa dia? Ngajarkan apa dia? Itu tuh setiap saya duduk sebentar tuh nengok mereka lagi tidur tuh. Jadi pikiran saya. Udahlah aku selamat nanti. Ya kan ada hal-hal yang saya masih perjuangkan gitu. Terus yang kedua, misalnya lagi satu kamar di kamar sama Bunda gitu. Saya perhatikan itu. Gimana aku nih sebagai suami ya? Udah benar belum aku nih sebagai suami? Abang kakak kalau mau cari aib orang itu nggak perlu 1 jam, 1 menit dapat langsung. Cuma mau nggak ngeluangkan waktu untuk nengok aib diri sendiri gitu. Aku nih udah becus belum? Kalau saya sih nggak pernah berpikir yang lain-lain. Saya berpikir satu ya, cuman aku sebagai suami dari seorang Nurul Fitri ini udah benar belum aku jadi suami? 3, cuman aku sebagai anak dari ibu Ermi Imran yang di Lampung dan anak dari ibu Rusmina. Ya kan? Itu aja saya renungkan. Apa kira-kira? Maka saya pun belajar, bergerak, ngajak antum juga ya kan? Niatkan, saya bilang sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, semoga mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita, masih hidup ataupun sudah wafat. Dah 3. Sebagai anak, sebagai suami, sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak. Yang ketiga, yang keempat, ini minimal kan. Sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah. Apa tugas aku nih? Tadi kan saya dengan orang lain tuh. Sekarang saya sama Tuhan saya sama Rabb saya sama pencipta saya. Udah betul belum yang kukerjakan nih ya? Badanku, hartaku. Aku sebagai hamba Allah yang dikasih tugas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini betul enggak ya? Minimal lah Bang Kakak, 4 poin ini atau 4 tembakan ini bisa bikin kita nunduk. Bukan kepalanya nunduk, hatinya tunduk. Saya yakin kakak-kakak kecil kemungkinan mudah marah atau menyalah-nyalahkan keadaan kalau mau punya 4 dimensi tadi.
Emang enak nyalahkan orang lain tuh. Saya udah pernah di fase itu tuh. Enak sekali. Nafsu saya terpenuhi, ya kan? Kemudian emosi saya tercukupi, rasanya gitu. Terlampiaskan. Betul nggak, Bang? Nyalahkan orang lain tuh gimana? Puas kan? Plus lah tambah bonus. Sebutkan nama-nama binatang gitu misalnya. Kura-kura misal gitu. Kudanil. Jadi biar lengkap gitu. Meluapkan emosi itu dengan menyebutkan nama-nama binatang. Puas. Sebentar. Habis itu gila lagi. Betul gak? Stres lagi. Orang yang menjadi tempat pelampiasan kita meluapkan kemarahan itu sudah tidak ada. Berarti kita akan cari tempat pelampiasan baru. Gitu aja hidup kita sampai mati. Tak ada perubahan. Berubahlah, berubahlah. Introspeksilah. Lihat ke dalam. Jadi akhirnya rumus bahagia itu ternyata sederhana. Boleh setuju? Boleh? Enggak. Bahagia itu kuncinya di kata-kata mudah. Ini renungan saya beberapa hari terakhir ini ya. Jadi saya tuh bukan nyempatkan, meluangkan waktu untuk banyak ngerenung sekarang. Nengok, mikir, apa gitu. Mudah dalam apa ya, Man? Dalam dua hal. Apa? Apa yang pertama? Mudah melihat kekurangan diri sendiri. Doanya cuma satu nih. Allahumma paksain. Nggak akan bisa antum lihat kelebihan orang lain kalau antum merasa diri antum tinggi. Ego plat Jakarta tuh, udah lah. Nggak usah dipelihara. Yang di Instagram, Facebook, sama TikTok, tengok sebentar ke YouTube biar nengok gambar yang ayah tulis. Bahagia itu abang kakak sama dengan mudah. Supaya mudah gimana ya, Man? Mudah dalam apa? Mudah-mudahlah melihat kekurangan diri dan mudah-mudahlah melihat kelebihan orang lain. Dan sebaliknya. Wabil aks. Bil aksi artinya didduhu, the opposite is. Kalau abang kakak mudah melihat kekurangan orang lain dan mudah melihat kelebihan diri sendiri, siap-siap
masuk parit, sengsara, sakit, bikin posternya. Bahagia itu ketika kita mudah melihat kekurangan diri sendiri dan mudah melihat kelebihan orang lain. Jadi kita nengok orang bikin karya tuh kita senang gitu. Wah keren ya bisa bikin kayak gini, mantap. Paling enggak kita doakan ya barakallahu fi umrik gitu kan, udah cukup. Boleh kan? Barakallahu fi umrik kan boleh. Dia mau bilang barakallahu fikum cuma enggak tahu, namanya enggak baru hijrah. Barakallahu fi umrik kata dia. Enggak apa-apa lah barakallahu fi umrik. Semoga umurmu berkah kan? Betul enggak? Ya kalau umurnya berkah kan bisa dagang, bisa jualan, bisa bikin kue, bisa beramal soleh. Jadi kalau nengok orang berhasil tuh kita ikut senang, barakallahu fi umrik kan gitu. Nengok orang jalan, nengok orang pergi ke luar negeri, keluar kota, ya kita keluar kamar dulu ya kan. Betul enggak? Barakallahu fi umrik lah, ikut bahagia. Gitulah saya pertama kali dulu nengok orang tuh, ih nyaman ya saya bilang terbang-terbang. Saya dulu kan balik Pontianak lewat Kucing, cuma mampu beli tiket pesawat tuh Kuala Lumpur Kucing. Kucing Pontianak naik bis, berpikul itu. Di imigrasi Entikong tuh dibilang TKI ya bang kata dia. Iya saya bilang iya, karena barang bawaan banyak. Saya mau bilang aku nih mahasiswa international, enggak ada. Iya kan ya, iya bang. Maaf ya bang. Mana pakai porter tak ada. Pikul, kasur tuh sedang beratnya. Tak ada duit emang gimana? Cari tiket bus tuh yang paling murah. Mana tiket bus paling murah di antara yang murah-murah tuh di Kucing Sentral tuh. Ada bis Eva, ada bis apa nama bisnya tuh lupa dah saya. Yang saya ingat tuh Eva tuh lah dia. Itu Lukmanul Hakim 2010, 2011, 2012. Saya tidak akan lupakan. Bagi saya mengingat episode susah itu penting. Minimal untuk melembutkan hati saya supaya bisa ngupgrade rasa syukur dalam diri saya pribadi. Aku pernah susah, pernah tak makan, pernah lapar. Jadi kalau ketemu sama orang yang katanya susah tuh, ya saya minimal bisa ngerasakan dan bisa ngasih tahu gimana langkah selanjutnya supaya betul hidup. Tidak ada kepentingan apa-apa saya. Kan very good, very fine. Apa? Tidak mau ikut cari yang lain. Agak carilah ustadz-ustadz lain yang bisa menyenangkan hati, yang bisa ngasih-ngasih permen terus. Kalau saya tak bisa. Saya tak mau buang-buang waktu. Mulut saya sampaikan A, B, B. Hitam saya bilang hitam, putih saya bilang putih. Yang baru kenal tetap sesak napas lah dia. Ya, kan baru kenal nih kan. Sesak napas enggak? Masa baru datang langsung tanya. Otak tuh tinggalkan. Otak tinggalkan. Hah? Otak suruh tinggalkan. Apa maksud Ayaman nih? Baru datang langsung Ayaman bisnis. Kau nih siapa? Tak bisa jawab dia. Kan saya tanya basic aja. Kau nih siapa? Tak bisa jawab. Abang kakak udah bisa jawab kan? Kalau tanya siapa kau? Apa jawabannya? Hamba Allah dan umatnya Rasulullah. Udah bisa jawab. Saya bertahun-tahun nyari pertanyaan itu. Kok aku tak pernah kena tanya orang begitu ya? Saya dulu jawabnya saya adalah pengusaha, saya adalah ini. Pantas lah nyungsep. Nah kalau mau lengkap jawabannya, kan udah pernah saya ajarkan di SMK. Saya adalah hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Saya adalah umatnya Rasulullah yang sedang berusaha menjadi umat yang meneladani, mencontoh perilaku, tingkah laku, keteladanan atau meneladani beliau.
lagi berusaha. Bukan hanya dari segi pakaian, jenggot, celana, bukan cuma itu. Rasulullah tuh memaafkan, lisannya lisan yang baik. Rasulullah tuh tidak sesempit celana dan jenggot. Kau tuh senyum-senyum, memang paham saya ngomong apa? Hah? Rasulullah tidak sesempit itu. Ada episode Fathu Makkah memaafkan, ada episode Taif memaafkan, mendoakan. Ada episode beliau tuh sholat sampai kakinya bengkak. Ada Rasulullah tuh membiarkan ada orang yang baru kenal Islam, nama gak baru kenal, kencing dalam masjid dimaafkan sama Rasulullah. Begitu kompromistisnya beliau tuh. Tidak sesempit itu Rasulullah. Dakwahnya tidak sesempit itu. Luas sekali. Kita yang belum tahu ilmunya. Saya aja abang kakak sampai hari ini baca-baca beberapa buku gitu ya, baca-baca beberapa artikel gitu. Ada hadis-hadis yang saya terus terang belum pernah baca memang. Oh ada hadis gini ya, oh ada hadis gini ya, ya Allah bodohnya aku. Kan gitu cara bacanya, betul enggak? Setuju enggak kira-kira? Oh ada ayat Quran ini aku kok lepas ya, belum baca selama ini. Baru turun ayatnya. Kan gitu cara mengecek kebodohan dalam diri kita itu. Sehingga kita tidak sombong berjalan di muka bumi. Kita tetap saja mudah untuk melihat kekurangan diri dan mudah melihat kelebihan orang lain. Bisa dipahami kira-kira? Nah, udah paham berarti besok tidak usah ada SMK lagi ya. Udah paham dah. Gitu kan? Betul enggak? Sip? Dah, jazakumullah khair. Saya izin pamit dulu abang kakak. Biasa ada amal yaumi gitu ya. Mudah-mudahan abang kakak kita semuanya sehat ya, dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, dimudahkan kita untuk melihat kekurangan diri kita dan dimudahkan untuk melihat kelebihan orang lain. Mudah-mudahlah melihat kekurangan diri, mudah-mudahlah melihat kelebihan orang lain, sehingga kita bisa mudah bersinergi, bisa berkolaborasi, bisa berkoordinasi, bisa saling membesarkan, saling membesarkan agama Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya Bang Kakak ya. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, doakan kami adik-beradik, mama saya, ibu saya, kami sekeluarga besar Masjid Kapal Munzalan, tolong didoakan terus. Doakan kami semoga istiqomah ya, wafatnya husnul khatimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah. Selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah. Mana kapiganya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Makasih banyak, abang kakak sehat selalu ya. Kita ketemu lagi insyaallah lain waktu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.